Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Jericho Leonel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi, massa, momentum, dan energi. Kali ini kita akan membahas apa saja sih? Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal, materi, dan juga latihan soal. Akan tetapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Masih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep relativitas dari beberapa teori dengan benar melalui kegiatan penugasan dan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, massa, dan energi dengan benar melalui kegiatan penugasan dan diskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan persamaan perubahan panjang, waktu, massa, dan energi setelah mempelajari materi. Massa, momentum, dan energi relativistik. Menurut teori mula-mula, jika suatu benda bergerak dengan kecepatan tak terhingga, akan menghasilkan energi tak terhingga. Padahal, tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Massa relativistik Einstein dapat menunjukkan bahwa massa suatu benda bertambah jika kecepatannya bertambah, menggunakan hukum kekekalan momentum pada benda yang bergerak relatif. Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan M per 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan Y kali M0. Dengan M0 adalah massa diam benda yang diukur dari kerangka acuan yang diam terhadap benda. M adalah massa relativistik yang diukur dari kerangka acuan yang bergerak terhadap benda. V adalah kecepatan relativistik benda. C adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan Y adalah tetapan informasi, yaitu Y lebih dari 1. Momentum relativistik benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein lalu menurunkan persamaannya momentum relativistik sebagai berikut. P sama dengan M kali V sama dengan gamma dikali M0. P sama dengan M per 1 min V kuadrat per C kuadrat dengan keterangan P adalah momentum relativistik. Energi relativistik benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein lalu menurunkan persamaan energi kinetik relativistik dengan EK sama dengan MC kuadrat min M0 kali C kuadrat. Dari persamaan tersebut, ada kesetaraan antara massa dan energi. Partikel yang memiliki massa M berarti partikel itu memiliki energi total yang dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan MC kuadrat. Energi diam partikel dituliskan sebagai berikut. N0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. Oleh karena M sama dengan Y kali M0, persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ada energi dalam. Persamaannya E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. Yang kedua ada energi total, yang persamaannya E sama dengan gamma dikali E0 sama dengan gamma dikali M0 dikali C kuadrat sama dengan M dikali C kuadrat. Ketiga ada energi kinetik yang memiliki persamaan EK sama dengan E min N0 sama dengan gamma min 1 dikali N0 sama dengan gamma min 1 dikali M0 kali C kuadrat. Hubungan antara energi dengan momentum relativistik dapat dirumuskan secara matematis, yaitu sebagai berikut. E kuadrat sama dengan M0 pangkat 2 dikali C pangkat 4 ditambah P kuadrat dikali C kuadrat. E kuadrat sama dengan M0 kali C kuadrat pangkat 2 ditambah P kuadrat kali C kuadrat. E kuadrat sama dengan N0 kuadrat ditambah P kuadrat dikali C kuadrat. Jika sebuah benda diam dengan massa M0 membelah secara spontan menjadi M01 dan M02, masing-masing bergerak dengan kecepatan V1 dan V2, akan berlaku hukum kekekalan energi relativistik. Energi relativistik awal sama dengan energi relativistik akhir, yaitu M0 C kuadrat sama dengan Y1 dikali M01 dikali C kuadrat ditambah Y2 dikali M02 dikali C kuadrat, sehingga M0 sama dengan Y1 dikali M01 ditambah Y2 dikali M02 dengan keterangan N0 sama dengan energi diam, E sama dengan energi total, EK sama dengan energi kinetik, dan P sebagai momentum relativistik. Untuk sekarang, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama, apabila sebuah benda memiliki massa diam atau M0 dan bergerak dengan kelajuan 0,6 C, tentukan energi kinetik benda tersebut. Penyelesaiannya, diketahui M0 sama dengan M0, V sama dengan 0,6 C, dan ditanyakan E. Cara menjawabnya, EK sama dengan gamma dikali M0 dikali C kuadrat min M0 dikali C kuadrat.
EK sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1 sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat min 1 sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1 per 1 min 0,36 min 1 sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1 per akar 0,64 min 1 sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1,25 min 1. Hasilnya adalah 0,25 M0 C kuadrat. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal nomor 2. Berapakah energi yang dihasilkan oleh 100 gram uranium jika kita mampu mengubah massa menjadi energi listrik seluruhnya? Kita anggap bahwa rumah tangga setiap hari membutuhkan energi listrik 220 kWh. Berapa jumlah rumah tangga dapat dipenuhi kebutuhan listrik setiap harinya melalui energi uranium tersebut? Untuk cara penyelesaiannya, diketahui M sama dengan 100 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. En sama dengan 220 kWh, kita ubah menjadi 7,92 kali 10 pangkat 8 Joule. Dan ditanyakan N. Cara menjawabnya, E sama dengan M kali C kuadrat, sama dengan 0,1 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 15 Joule. N sama dengan E per En, sama dengan 9 kali 10 pangkat 15 per 7,92 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 1,14 dikali 10 pangkat 7 keluarga. Sekarang kita akan masuk ke dalam uji kompetisi soal. Untuk soal yang pertama, sebuah elektron memiliki massa diam sebesar 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg dan bergerak dengan kelajuan sepertiga akar 8C. Massa relativitas elektron tersebut adalah... Nah, untuk cara menjawabnya adalah M sama dengan gamma dikali M0 sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali M0 sama dengan 1 per akar 1 min sepertiga akar 8C kuadrat per C kuadrat dikali 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg sama dengan 1 per akar 1 min 8 per 9 dikali 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg sama dengan 1 per akar 1 per 9 dikali 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg sama dengan 3 dikali 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg. Hasilnya adalah 2,7327 dikali 10 pangkat min 30 kg. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Untuk soal yang kedua, seorang astronot memiliki massa 80 kg ketika di bumi. Menurut pengamat di bumi, massa astronot tersebut berubah menjadi 160 kg ketika ia berada di dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kelajuan V. Nilai V adalah... Nah, untuk soal yang ini, kita tentukan diketahuinya terlebih dahulu. Diketahuinya, M0 sama dengan 80 kg. M sama dengan 160 kg. Sedangkan yang ditanyakan adalah V. Cara menjawabnya adalah M sama dengan M per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 kuadrat. M kuadrat dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 kuadrat. 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 kuadrat per M kuadrat. Lalu V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 80 per 160 kuadrat sama dengan 1 min setengah kuadrat. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 per 4. V kuadrat sama dengan 3 per 4 C kuadrat. Atau V sama dengan akar 3 per 4 C kuadrat. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3C. Untuk soal yang ketiga, sebuah benda memiliki massa diam sebesar M0. Apabila benda tersebut berada di ruang hampa udara dan bergerak dengan kelajuan 0,6 C, presentasi massa benda saat bergerak adalah titik-titik massa semula. Ketahui dalam soal M0 sama dengan M0, V sama dengan 0,6 C. Yang ditanyakan persen massa. Cara menjawabnya adalah M sama dengan M0
per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per akar 1 min 0,36 sama dengan M0 per akar 0,64 sama dengan M0 per 0,8. Lalu rumus persen masanya adalah persen massa sama dengan M0 per M0 kali 100%, yang dimana M0 per 0,8 per M0 kali 100%. Jadi 100 per 0,8 kali 100% dan hasilnya adalah 125%. Untuk soal nomor 4, partikel X memiliki energi diam sebesar 2 kali 10 pangkat min 10 Joule dan momentum sebesar 7 kali 10 pangkat min 19 meter per sekon. Energi total partikel adalah titik-titik. Diketahui dalam soal, E0 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10 Joule dan P 7 kali 10 pangkat min 19 kg meter per sekon. Sedangkan yang ditanyakan adalah E. Untuk cara menjawabnya adalah E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat kali C kuadrat, yang dimana 2 kali 10 pangkat min 10 kg kuadrat ditambah 7 kali 10 pangkat min 19 kg meter per sekon kuadrat dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Jadi 4 kali 10 pangkat min 20 Joule kuadrat ditambah 4,41 kali 10 pangkat min 20 Joule kuadrat sama dengan 8,41 kali 10 pangkat min 20 Joule kuadrat. Jadi E nya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 10 Joule. Untuk soal yang nomor 5, sebuah elektron dipercepat dari keadaan diam melalui benda potensial sebesar 162 kV. Jika massa elektron sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg, maka konstansa Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second dan kelajuan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Panjang gelombang de Broglie relativistik ketika elektron lambda sama dengan H per M kali V tersebut setelah mengalami dipercepat adalah titik-titik. Diketahui dalam soal, V sama dengan 162 kV sama dengan 162 kali 10 pangkat 3 volt. M0 nya adalah 9 kali 10 pangkat min 31 kg dan C nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan H nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Sedangkan yang ditanyakan adalah lambda. Untuk cara menjawabnya di sini ada 3 tahap. Untuk yang pertama kita akan mencari V-nya terlebih dahulu. EV sama dengan setengah mV kuadrat. V sama dengan akar 2 kali EV per MO. Jadi akar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 C dikali 162 kali 10 pangkat 3 V per 9 kali 10 pangkat 31 kg sama dengan akar 57,6 kali 10 pangkat 15 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan akar 5,76 kali 10 pangkat 16 meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi V nya adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari massanya dengan menggunakan rumus M sama dengan ME per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg per akar 1 min 2,4 kali 10 pangkat min 8 per 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg per akar 1 min 0,64 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg per 0,6. Jadi masanya adalah 15 kali 10 pangkat min 31 kg. Untuk tahap terakhir, kita akan mencari lambdanya dengan menggunakan rumus lambda sama dengan H per M kali V sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joule per sekon per 15 kali 10 pangkat min 31 dikali 2,4 kali 10 pangkat 8 sama dengan 0,183 kali 10 pangkat min 11 M sama dengan 1,83 kali 10 pangkat min 12 M. Jadi hasilnya adalah 1,83 PM. Untuk soal yang ke-6, sebuah elektron memiliki massa diam M0 dan bergerak dengan kelajuan 8 per 10 C. Pernyataan yang tepat dengan keadaan tersebut adalah pada soal nomor 6 diketahui M0 sama dengan M0, V sama dengan 8 per 10 C, sedangkan yang ditanyakan adalah P, EK, ET, E0, dan M.
Untuk cara menjawabnya adalah kita akan mengetes satu persatu pernyataan yang ada. Pada pernyataan yang A ditanyakan, apakah energi diam elektron sebesar 2/3 m0c²? Untuk cara menjawabnya, P sama dengan M kali V, sama dengan M0 per akar 1 min V² per C², sama dengan M0 per akar 1 min 8/10² per C² dikali 8/10C, sama dengan M0 per akar 36/100 dikali 8/10C, sama dengan M0 per 6/10 dikali 8/10C, sama dengan 8/6 M0C, atau bisa disederhanakan menjadi 4/3 M0C. Jadi pernyataan ini adalah salah. Untuk pernyataan yang kedua, apakah energi kinetik elektron sebesar 5/3 M0C²? Untuk cara menjawabnya adalah EK sama dengan ER min M0, sama dengan MC² min M0C², sama dengan M0C² per akar 1 min V² per C² dikurangi M0C², sama dengan M0C² dikali 1 per akar 1 min V² per C² min 1, sama dengan M0C² dikalikan 1 per akar 1 min 8/10C² min 1. Jadi M0C² dikali 1 per akar 36/100 min 1, sama dengan M0C² dikalikan 10 per 6 min 1. Hasilnya adalah 4/6 M0C², atau bisa disederhanakan menjadi 2/3 M0C². Jadi pernyataan yang kedua ini juga salah. Pada pernyataan yang C, apakah momentum relativistik yang dimiliki oleh elektron sebesar 5/3 M0C²? Untuk cara menjawabnya adalah ER sama dengan E0 ditambah EK, yang sama dengan M0C² ditambah 2/3 M0C². Jadi hasilnya adalah 5/3 M0C². Jadi pernyataan yang C ini juga salah. Selanjutnya, pada pernyataan 4 dinyatakan bahwa apakah energi total elektron sebesar M0C²? Untuk cara menjawabnya adalah kita akan menggunakan rumus E0, yang dimana rumus E0 adalah M0 kali C². Jadi pernyataan yang D ini benar. Selanjutnya, pada pernyataan yang kelima, apakah massa relativistik elektron sebesar 3/5 M0C²? Untuk cara menjawabnya, kita akan menggunakan rumus M sama dengan M0 per akar 1 min V² per C², sama dengan M0 per akar 1 min 8/10C² per C², sama dengan M0 per akar 36/100, sama dengan M0 per 6/10, sama dengan 10/6 M0, atau bisa kita sederhanakan menjadi 5/3 M0. Jadi pernyataan yang kelima ini jawabannya salah. Untuk soal nomor 7, partikel bermassa diam M bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Berdasarkan teori relativistik Einstein, massa partikel selama bergerak menjadi. Persoalan yang nomor 7, diketahui V sama dengan 0,6 C, sedangkan yang ditanyakan adalah massa. Cara menjawabnya adalah kita akan menggunakan rumus massa sama dengan gamma dikali M0. Massa sama dengan M0 per akar 1 min V² per C², sama dengan M0 per akar 1 min 0,6 C² per C², sama dengan M0 per 0,8, sama dengan 10/8 M0. Lalu delta M sama dengan M min M0, sama dengan 10/8 M0 min M0, sama dengan 2/8 M0, bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 M0, atau bisa diubah menjadi 0,25 M0. Untuk soal nomor 8, sebuah elektron memiliki massa bergerak 5/4 kali massa diamnya. Momentum relativistik yang dimiliki elektron adalah. Pada soal nomor 8 diketahui M0 sama dengan M0, dan massanya adalah 4 kali M0, sedangkan yang ditanyakan adalah P. Untuk cara menjawabnya, kita akan menggunakan rumus ER² sama dengan E0² ditambah P² dikali C². M kali C² dikuadratkan sama dengan M0C² dikuadratkan ditambah P² dikali C². M² kali C pangkat 4 sama dengan M0² dikali C pangkat 4 ditambah P² dikali C². Lalu 5/4 M0² dikali C pangkat 4 sama dengan M0² dikali C pangkat 4 ditambah P² dikali C². Lalu kita pindahkan ruas,
Jadi 25 per 16 M0 kuadrat C pangkat 4 dikurangi M0 kuadrat C pangkat 4 sama dengan P kuadrat kali C kuadrat. Sama dengan 9 per 16 M0 kuadrat C pangkat 4 sama dengan P kuadrat dikali C kuadrat. P kuadrat sama dengan 9 per 16 kali M0 C pangkat 4 per C kuadrat. Sama dengan P bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 per 16 M0 kuadrat C kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3 per 4 M0C, atau bisa kita ubah menjadi 0,75 M0C. Untuk soal nomor 9, sebuah partikel bergerak memiliki massa relatif 125% dari massa diamnya. Kecepatan gerak partikel tersebut adalah... Pada soal nomor 9, diketahui massa sebesar 125%, sedangkan yang ditanyakan adalah V. Untuk cara menjawabnya, M sama dengan 125% M0. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per M. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 100 per 125. Bisa kita sederhanakan menjadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4 per 5. Lalu kemudian kita hilangkan akarnya menjadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16 per 25. Jadi 1 min 16 per 25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat sama dengan 9 per 25 C kuadrat. Jadi V-nya adalah 3 per 5C, atau bisa kita ubah menjadi 0,6C. Untuk soal yang terakhir, sebuah partikel memiliki energi diam sebesar E0. Partikel tersebut bergerak dengan kecepatan V, sehingga nilai V per C sama dengan 0,6. Perbandingan energi kinetik terhadap diamnya adalah... Pada soal nomor 10 diketahui V per C sama dengan 0,6. Bisa kita ubah menjadi V sama dengan 0,6C. Sedangkan yang ditanyakan adalah EK banding E0. Untuk cara menjawabnya, kita gunakan rumus E sama dengan EK plus E0. Kita pindahkan ruas, EK sama dengan E min E0. Jadi, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1 dikali M0 C kuadrat. Sama dengan 1 per akar 1 min 0,6C kuadrat per C kuadrat min 1 dikali M0 C kuadrat. Jadi hasilnya 1,25 min 1 M0 C kuadrat sama dengan 0,25 M0 C kuadrat. EK sama dengan 0,25 E0. Jadi EK banding E0 sama dengan 0,25, atau bisa kita ubah menjadi 1 banding 4. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Teman-teman semua jangan lupa terus belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.